ketika masyarakat ditanyakan kalau hari ini pemilu, siapa presiden yang dipilih ya? Nomor 1, jelas Presiden Prabowo. Wow. Nomor 2, KDR. Jadi pastilah orang baik itu banyak yang suka. Muhaimin tapi jauh banget, 0,2. Dan Pak Mahfud, itu kok jeblok? Ya, padahal kan suaranya tinggi ya. Karena mereka nggak main medsos. Tirulah KDM. Kebaikan itu harus diberitakan. Mas Pur, jadi kalau misal pemilu dan siapa wapres pilihan Anda, dia nggak masuk. Masuk. Nggak masuk. Bener jadi presiden aja. Dia presiden aja ya. Orang baik ini ya. Orang baik. Pokoknya semuanya baik lah ya. Semuanya baik kecuali yang nggak baik. Wih. Bro, Apa? lu sebagai apa? Die hard ya? Die hard Kang Deddy. Aku itu cuma mendukung, tapi banget. Nggak tanggung-tanggung ya? Cuma pendukung aja aku, bukan penggemar. Nah ini justru menarik ini apa? Jadi ternyata bukan Masnya doang Ya. yang pendukung Kang Deddy. Setidaknya berdasarkan survei. Yaitu ada 2 survei. Itu bahkan ketika masyarakat ditanyakan kalau hari ini pemilu, siapa presiden yang dipilih ya? Pertanyaannya, dia memilih presiden. Nomor 1, jelas Presiden Prabowo. Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo. Nomor 2, KDR. Jadi pastilah orang baik itu banyak yang suka. Yang baik kan banyak, Mas. Nggak cuma Kang Deddy. Itu. Yang lebih baik pasti lebih disukai. Oh gitu. Sederhana. Soalnya nomor 3-nya Pak Anies. Jadi dia agak disukai. Agak sukai. Gampang kan? Untuk kebaikannya? Sedikit. Sedikit. Banyak. 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 Oh, Nah, di bawahnya lagi, siapa? Wapres Petahana. Mas Gibran. Mas Gibran. Dia Wapres yang juga putra dari mantan presiden. Untung kan kalau pemilu hari ini. Kalau pemilu hari ini, Kalau 2029, bisa berubah. Mas Gibran pertama. Oh, Mas Gibran pertama untuk Capres. capres. Yakin mau nyapres ya? Lah tujuannya ngapain kalau nggak nyapres? Maksud jadi wapres, cita-cita tertinggi jadi wapres kan nggak mungkin. Cita-cita ya presiden lah. Udah nanggung ya, udah jadi wakil ya. Mending nggak usah jadi di pemerintahan kalau nggak jadi presiden. Ya, itu kita lihat sih. Cuman apakah Mas Gibran itu akan mau maju sebagai presiden atau wapres atau menteri atau apapun ya, ataupun tidak ikut pemilihan bisa jadi toh. Ya, cuman yang menarik ini sih, dari 2 survei ini, nama-nama yang sempat berkompetisi melawan Pak Prabowo, itu kayak Mas Anies masih oke lah ya, masih nomor 3 besar. Nah, Mas Ganjar itu posisi ke-6 di 2 survei tersebut. Berarti Pak Prabowo, Pak Prabowo, KDM, Anies, Mas Anies, Mas Gibran, AHY. Mas AHY. AHY. Kok kaget? Hah? Kok kaget? Nggak nyangka aja. Berarti dia banyak memandang dia orang baik. Iya, berarti orang baik juga. Itu aja, gampang kan, nggak usah mikir mumet-mumet. Metodologi survei lah. Nanti diprotes metodologinya salah lah. Terus apa lagi gitu. Pokoknya yang dapat suara banyak, baik. Itu aja ya, gampang aja ya. Gampang. Nah, ini juga agak mengejutkan. Mas Pur. Pak Purbaya.
Ya dia masih 10 besar lah ya. Berarti orang baik. Orang baik. Muhaimin tapi jauh banget 0,2. Tapi masuk 10 besar. Ya enggak lah. 25 besar ya. Berarti masih baik. Masih baik. Masih. Pokoknya semuanya baik gitu ya. Semuanya baik, tinggal nanti baik dikit apa baik banyak. Ya jadi agak bertanya-tanya saya kan apa ketika Pilpres 2000 kemarin ya Pak Prabowo berhadapan dengan Mas Anies yang berpasangan dengan Muhaimin. Lalu Mas Ganjar yang berpasangan dengan Pak Mahfud. Ganjar, Muhaimin, dan Pak Mahfud itu kok jeblok. Ya, padahal kan suaranya tinggi ya, pas lumayan lah ya berapa puluh juta kan. Ya, karena mereka nggak main medsos. Tirulah KDM. Kebaikan itu harus diberitakan. Tapi bukan pencitraan. Bukan, itu kebaikan. Oh, kebaikan. Kita harus husnudon gitu loh. Berprasangka baik ya. Iya, berbaik sangka bahwa oh ini orang berbuat baik terus disiar-siarkan. Oh berarti dia berdakwah. Oh itu. Tuh. Jangan dikit-dikit pencitraan. Gitu ya. Meskipun banyak yang pencitraan. Banyak juga yang pencitraan. Banyak ya. Cuma kita harus husnudon. Ya termasuk ketika jadi Kang Deddy yang sampai ke Malang, ya kan? Itu karena berbuat baik aja Berbuat itu ya. baik. Soalnya kan kalau dari survei itu menariknya juga adalah jadi ya nomor satu semua tetap Pak Prabowo. Cuman jadi masyarakat yang dari berlatar belakang etnis Jawa itu nomor 2-nya semua milih KDM. 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 Jadi Jadi apa? jadi baik. Oh, jadi baik ya? Jadi apa? Ya nggak tahu kan. Ini kan pertanyaan menjadi presiden. Oh itu. Jadi siapa tahu presiden yang baik kan? Amin. Amin. Amin paling kencang. Nggak tahu 2029. Nah tapi kalau Gibran itu masih nomor 1 ketika ditanya siapa wapres yang akan dipilih kalau hari ini pemilu. Jadi untuk posisi wapres kayaknya publik Gibran aja. Berarti dia harus merubah cita-cita. Tidak cukup hanya baik. Enggak, jadi wapres saja. Oh jadi wapres saja. Kan surveinya gitu. Oh iya ya. Ya, di peringkat 2 sih tetap sama juga. Apa-apa yang penting kan masih ada RI-nya. RI 1, RI 2 Iya, kan iya, cuma iya. angkanya doang yang beda. Tapi kan sekarang udah banyak RI plat-plat itu. Menterinya aja banyak. Kan yang dihitung RI 1, RI 2. Yang lain? Yang lain kan ditunjuk. Nggak dipilih. Ya DPR dipilih lah. RI berapa itu? Sudah lupa saya itu urutannya berapa itu. Nah, Nah kalau nama Pak Mahfud itu untuk posisi wapres masih cukup oke. Menurut survei ya. Untuk wapres, untuk presiden dia jauh banget di bawah. Apa untuk di salah satu survei. Mas Pur. Mas Pur jadi kalau misal pemilu dan siapa wapres pilihan Anda dia nggak masuk. Nggak masuk. Bener jadi presiden aja. Dia presiden aja ya. Orang baik ini ya. Orang baik. Pokoknya semuanya baik lah ya. Semuanya baik kecuali yang nggak baik. Dan apalagi kan Mas Gibran ini jadi ternyata 71,4% itu masyarakat puas dengan kinerja Mas Gibran. Puas itu. Puas Berarti itu berarti. Mas Gibran baik. Baik. Puas kok. Iya, jadi karena dia dianggap berjiwa muda dan membawa perubahan positif. Nggak jelaskan, jangan tanya ke saya.
positifnya seperti apa, perubahan seperti apa, berjiwa mudanya seperti apa. Kan dia sering tuh ya ke daerah-daerah, dia bawa apa kan? Mbak mancing. 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 Muda. Itu apa gaya yang beda dengan yang old school ini, yang tua-tua nih ya? Perubahannya adalah mancing. Memancing. Baik ya. memancing. Kan deket dengan rakyat. Ya, apalagi kan Apalagi kalau nanti nangkap ikan di kali, gak usah mancing. Gogon bahasanya, nangkap pakai tangan. Lebih baik. lebih baik lagi. Baik. Menyatu dengan alam dan masyarakat sekitar. Ya. Masa Mas Wapres disuruh turun ke sungai Gogon? Kan demi mengakrabkan diri sama lingkungan, sama masyarakat sekitar. Nanti dibilang pencitraan itu, Mas. Enggak, yang penting kita husnudon bahwa Mas Husnudon, Gibran itu adalah baik. Dan ya survei-survei ini jadi apa? Hampir semuanya Prabowo kuat banget ya. Terus posisi kedua Kang Deddy. Mau itu dari latar belakang apa etnisitas ataupun juga usia pemilih. Jadi apa baik itu Tua muda, anak-anak. Gen Z, milenial, Gen X ataupun apa baby boomers nih. Ya kan? Itu baby boomers. Oh, iya. Nah, itu apa nomor 1 duanya itu Pak Prabowo dan KDM. Ya. Berarti Orang baik diterima semua usia gitu ya. iyalah. Masuk baik hanya untuk usia Untuk remaja. anak muda. Terus sama orang tuanya musuhin kan nggak bagus juga. Baik itu harus segala usia. Dan sepertinya sih besar peluang ya buat Kang Deddy ya. Apalagi kan kalau kita lihat nih dari asumsi pemilu 2024 ya, itu pemilih terbesar kan ada di Jawa Barat. Itu ada sekitar 35 jutaan. Nomor 2 Jawa Timur, Jawa Tengah nomor 3. Mas Kang Deddy bilang apa? Kang Deddy, Pas ada survei-survei gini. masa maunya bilang apa? Maju, saya maju. Atau? Ya enggak lah, dia harus fokus lah. Saya mau ngurusin Jawa Barat. Kok persis, Mas? Saya bilang gitu. Iya. Dia bilang apa ya, dia berterima kasih ya atas kepercayaan hasil survei tersebut. Cuman dia masih mau fokus kerja. Apalagi katanya masih kejauhan kalau ngomong 2029. Oh, berarti pas mungkin ya. Pas sekarang ngomong gitu, besoknya baru kepikiran. Berarti hari ini udah kepikiran ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Itu kan dia ngomong Sama berapa kayak hari? dulu itu, yang ditanya pas jadi gubernur, Pak Nyapres Pak, saya nggak mikir. Atau itu kayak dulu ada yang bilang anak saya nggak mikir jadi masuk politik ya, mau usaha aja, atau masuk politik semua. Siapa gue? Itulah Itulah ya. tetangga. Tetangga mana? Tetangga provinsi. Oh, cuman yang menariknya juga kalau kita melihat dari usia ya, dari usia pemilih, itu kan hampir semuanya, semua lapisan itu pilihannya ke Prabowo dan Kang Deddy. Kang Deddy. Padahal kan itu nggak ada yang, ya itu kelahiran yang inilah, bukan Gen Z, bukan milenial itu. Persoal apa jenenge? Kalau aku ya melihatnya ya, siapa yang bisa menguasai media sosial, maka dia menguasai Gen Z. Makanya padahal kan dulu Mas Gibran tuh ngomong akan mengedepankan anak muda, kurang lebih seperti itu. Ya masih akan, Masih akan ya. Kang Deddy kan nggak pernah bilang akan. tapi kan melakukan Apa yang dia lakukan buat anak-anak muda itu? live, Live apa? live di media sosial. Terus pengaruhnya ke anak muda? Ada tontonan mereka. Hanya menyediakan tontonan. Kan dari situ mereka, wow ini KDM. Kalau dari tahun kelahiran kan makanya Mas Gibran tuh paling muda. Ya, dari beberapa calon ya, beberapa nama yang potensial.
Dia kelahiran 87, dia milenial. Jadi kalau sedangkan Kang Deddy, terus Mas AHY, Pak Anies, dan Mas Pur, Pak Purbaya, itu Gen X. Mereka kelahiran 60, 70-an. Kelahiran ternyata tidak mendekatkan juga ya. Bahwa gue sama lo muda, gue sama lo ini. Enggak, yang mendekatkan kacang. Kacang. Sama medsos. Oh, Live itu ya. iya live. Makanya Pak Purbaya, Mas Pur itu di medsos rame. Akhirnya dia, siapa yang peduli sama nama Mas Pur beberapa tahun yang lalu? Sebelum dilantik. Sekarang, wah, Ya dan survei membuktikan kan. Jadi baru berapa bulan dia menjabat, dia sudah masuk radar lah oleh publik ya untuk dipilih sebagai presiden nantinya. Kalau hari ini pemilihan presiden, belum tahu sih apa Pak Purbaya akan mencalonkan apa tidak ya. Cuman cukup pesat ya. Ya apalagi kalau kita sandingkan dengan nama-nama seperti Pak Mahfud atau Mas Muhaimin, itu perkembangannya cukup pesat ya, dari sisi elektabilitas. itu Nah, cuman bagaimana Pak Purbaya bisa seperti itu? Kan nggak mungkin hanya dari medsos kan? Kan Kang Deddy juga seperti itu, tidak hanya kegiatan di medsos, karena dia juga seorang gubernur. Nah persoalannya sekarang loh Mas Ganjar, Pak Mahfud, siapa lagi? Caimin, itu yang di 2024 kemarin. Ya. Sekarang yang aktif di medsos, bukan cuma bukan cuma apa jenenge muncul tenggelam itu Ya. siapa? Ya Kang Deddy sama Mas Pur. Nah iya, itu terjawab. Jadi memiliki posisi dan aktif di medsos. Kan kalau Mas Anies juga aktif di medsos. Tapi nggak punya posisi. Nggak punya posisi, cuma walaupun akhirnya masih 3 besar ya. Itu beruntung. Tapi ini juga sih, jadi terkait aktivitas di medsos juga, ya ini memberi dampak positif bagi citra atau elektabilitas nama-nama tertentu. Nah, cuman di sisi lain kan nih kita juga menghadapi tragedi. Jadi yang apa? Yang itu loh, pelajar ngeledakin, terus ada santri di Aceh yang ngebakar asrama, ya kan. Kita prihatin gitu. Sangat prihatin gitu loh. Jadi ya pemerintah juga harus segera membuat kebijakan untuk mengatur bagaimana aktivitas di medsos ini. Jadi kan diduga mereka itu korban bullying dan mereka terinspirasi dari kegiatan-kegiatan di media sosial. Sama film pembalasan gitu-gitu. Kalau film kan mungkin lebih mudah kontrolnya ya. Kalau filmnya kan. Cuman kalau di gawai, di handphone ataupun di laptop itu kan agak susah ya. Cuman jadi ya tugas pemerintah masih harus cepat dan cukup berat ya. Karena sangat-sangat tragis gitu loh. Seorang siswa yang tak kenapa dia membawa alat bahan peledak dan meledakkan di masjid. Itu kalau nggak dia sudah sangat marah, sangat mendendam mungkin ya. Itu Wah, jangan sampai ada lagi lah. harus di stop itu. Jadi ya mungkin entah pembatasan usia atau seperti apa ya, ntar kita lihat. Cuman bahwa itu harus di stop. Setuju aku, Bagus. Cuman kalau aktivitas Kang Deddy lanjut. Ya, mendidik lanjut. Mas Pur lanjut. Kan berbagi kebaikan. Setidaknya kita nggak diisi dengan tontonan yang nggak jelas gitu loh. Ya kalau misal tontonan pengen yang jelas, nonton aktivitas ADM, Mas Pur, dah itu aja. Lebih jelas kan? Lebih jelas. Lebih jelas mana antara Kang Deddy atau Mas Pur? Berat itu Pak. Berat. Yang pasti sama-sama baik. Sama-sama baik. Cuma baiknya kan ada peringkatnya, peringkat 1, peringkat 2. Itulah hasil survei itu ya.
Nah itu yang ngasih peringkat survei. Kalau yang lain mau kasih peringkat sendiri juga nggak apa-apa. Cuman Mas Ed berarti tetap die hard. Nggak daihan. Oh nggak die hard. Aku pendukung. Mendukung tapi Sangat. sangat susah. Aku jalan dulu. Yang Kang Dedi orang baik kok, ya orang baik lah.